Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yaitu seperti biasa ya, karena minggu ini pertemuannya adalah daring untuk kimia, untuk fisika. Mungkin kita juga sampaikan secara daring juga. Tapi untuk itu mungkin ini adalah minggu terakhir menjelang PTS. Untuk kisi-kisi PTS nanti saya sampaikan di akhir ya. Nah, untuk mengawali pertemuan kita kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tolong absennya chat aja ya di kolom komentar di YouTube saya. Oke, untuk minggu ini, karena kita kemarin terlalu banyak membahas listrik statis dan dinamis, jadi untuk di bab selanjutnya dari kelompoknya Homsah, alhamdulillah sudah saya terima ya PowerPoint-nya. Jadi materinya itu adalah materi baru, yaitu mengenai medan elektromagnetik. Sebelum kita belajar mendalami mengenai medan elektromagnetik, kalian sudah pernah belajar kan ya, kita minggu kemarin mengenai listrik statis dan itu dinamis, kalian sudah bisa membedakan itu. Nah, untuk medan elektromagnetik itu adalah lanjutan daripada si listrik statis dan dinamis tersebut. Nah, jadi elektromagnetik itu ya sama listrik itu. Nanti akan kita ketahui lah bedanya apa gitu ya. Nah, kalau di medan elektromagnetik itu namanya ada bahasa RL sama EM. Nanti kalian nggak usah asing lagi ya untuk mendengar bahasa tersebut. Jadi kalau RL itu adalah rangkaian listrik, kalau EM itu adalah dalam EM kebanyakan variabel adalah fungsi waktu dan koordinat ruang. Jadi si EM itu adalah elektromagnetik singkatan ya. Nah, jadi untuk mengawali pertemuan ini kita harus kenal dulu nih dan harus tahu dulu apa itu RL dan juga si EM. Nah, kalau rangkaian listrik sudah tahu ya, kemarin kita juga sudah praktek mengenai merangkai listrik, bagaimana caranya supaya membentuk paralel dan seri. Terus kita juga sudah bisa membedakan ketika pada saat seri, ketika lampunya di salah satunya dicabut ternyata dia sama-sama mati, kalau paralel sebaliknya. Nah, berhubungan dengan rangkaian parameter tergumpal ini maksudnya rangkaian seri dan paralel ya, yang terdiri dari dua komponen listrik dengan parameter-parameter. Nah, kalau resistensi itu sama aja dengan resistor, alatnya. Resistor itu berarti kemarin ya yang saklar itu. Nah, itu bahasa fisikanya resistor. Jadi kalian nggak usah bingung lagi ada kata resistor sama cetrekan nih. Gitu. Nah, variabel utamanya itu ada tegangan sama arus. Bedanya kalau di listrik, kalau di medan elektromagnetik, itu kita kan nanti akan mengetahui tegangannya berapa, arusnya berapa gitu ya. Jadi nanti kebanyakan di fisika ini belajarnya listrik-listrik gitu. Nah, kemudian untuk si elektromagnetik itu nanti kita akan bahasnya mengenai apa ya, semacam jaringan. Jadi nggak kelihatan sambungannya, tapi dia bisa menghantarkan listrik juga gitu. Oke, next slide. Nah, kita harus tahu dulu nih apa sih elektromagnetik itu. Nah, pada dasarnya itu adalah pelajaran tentang muatan-muatan listrik, baik yang dia mau bergerak. Nah, kalau muatan positif maupun muatan negatif itu adalah sumber dari medan listrik. Jadi kalau misalkan muatan positif itu karena dia arusnya dari sebelah kanan, atau negatif dia arusnya dari sebelah kiri. Nah, muatan yang bergerak itu akan menghasilkan arus listrik yang kemudian menimbulkan medan magnet seperti itu ya. Tahu kan ya kalau medan magnetik, dari kata magnet berarti kan nanti dia ada arus bolak-balik. Nanti kalau dideketin ternyata
tanpa kabel pun dia bisa berdekatan, kan ya. Nah, terus apakah medan itu? Nah, pada dasarnya merupakan distribusi spasial dari suatu kuantitas. Bisa jadi juga merupakan fungsi waktu dan bisa pula bukan fungsi waktu. Misalnya dalam kasus medan gravitasi itu kan bukan waktu ya, namanya juga medan gravitasi. Nah, medan listrik yang berubah waktu membangkitkan medan magnet, begitu pula sebaliknya. Nah, jadi medan listrik dan medan magnet yang berubah-ubah waktu bersifat terkapel. Iya. Ini Ayu mau nggak? Tete Ayu. Gorengan. Ini dibawain gorengan. Sekarang mah pakai lontong paket. Gorengannya dipakai. Tete katanya mau mandi teh. Ayo. Oke, next lanjut ya. Tadi ada iklan sedikit. Di sini cara menggambarkan medan. Secara grafis, medan vektor dinyatakan sebagai garis flux yang berupa sekumpulan anak panah. Nah, jadi ini ya. Nah, ini medan magnet yang seragam. Kalau yang di bawah itu medan tak seragam. Bisa kalian ini ya bedakan, ini tuh jaraknya kan sangat berbeda. Nah, kalau yang seragam tuh jaraknya sama, kalau yang tak seragam tuh jaraknya beda. Nah, secara singkat elektromagnetik itu dari persamaan Maxwell. Ini masih anget nih, Nek. Enak. Nah, sama nasi anget sama kulit tangkil.
Secara singkat, elektromagnetik itu yang pertama dari persamaan Maxwell yang dirumuskan pada tahun 1870, aplikasi militer pada tahun 1940, elektromagnetik pulse atau EMP pada tahun 1960, elektronika kecepatan tinggi, syarat optik, serta komunikasi nirkabel. Oke, silakan dilihat di sini. Itu adalah contoh dari kehidupan sehari-hari yang menggunakan ilmu elektromagnetik. Nah, di sini itu apa? Ini bukan mainan ya. Jadi ini tuh pesawat tempur. Pesawat tempur di mana di ujungnya ini atau di hidung kapalnya ini dia mempunyai arus gelombang sebesar 100 MHz atau mehertz, bukan mehertzen ya. Mehertz. Nah, itu fungsinya untuk apa? Jadi di hidung si kapal ini dia itu bisa mengeluarkan gelombang untuk mengetahui arah daripada si lawan yang akan mereka hancurkan. Gitu. Jadi kalau yang punya pesawat tempur nih, nah itu fungsinya ini, dia punya radar elektromagnetik ada di depan hidung pesawatnya ini. Kemudian ada juga seperti ini, dia menggunakan ilmu elektromagnetik juga namanya EMP, elektromagnetic pulse, di mana pulsa gelombang mikro menembus redem dari rudal yang berisi antena horn. Gelombang datang dari arah kanan dengan sudut 15 derajat. Jadi biasanya ini tuh seperti ini ya, wifi. Dia memancarkan sinyal pada ujung antenanya ini, dia fungsinya untuk memancarkan antena. Kemudian, dan apa yang terjadi, katanya gitu kan. Nah, energi dipandu oleh dindingnya. Interaksi gelombang terlihat dalam struktur radang ini. Jadi ketika dinding metalnya ini akan selalu berhimpitan, maka yang pada ujung ini dia akan selalu memancarkan gelombang yang dinamakan elektromagnetik. Kenapa kita katakan elektromagnetik? Karena gelombangnya tidak terlihat oleh kasat mata, atau tidak terlihat apa sih, ada sambungannya lah gitu, tapi dia bisa memancarkan sinyal. Itu ya. Nah, teori rangkaian listrik sebenarnya merupakan bagian dari teori EM atau elektromagnetik. Nah, perlu dicatat ya bahwa hukum Kirchhoff untuk arus dan tegangan tidak cocok atau gagal pada rangkaian biasa yang beroperasi pada frekuensi tinggi. Hal ini harus dianalisa dengan ilmu elektromagnetik. Pada hukum Kirchhoff itu tidak bisa mengemukakan mengenai elektromagnetik, jadi harus menggunakan teori lebih tingkat tingginya lagi, yaitu teori elektromagnetik. Kemudian coba kita analisa dua rangkaian. Yang pertama itu adalah rangkaian gelombang mikro. Gelombang mikro itu biasanya ya antena wifi dengan rangkaian digital yang biasanya kita gunakan tuh antena TV ya. Nah, apa yang terjadi? Sinyal bisa berubah bentuk saat merambat. Efek antar rangkaian, efek radiasinya juga nanti bisa menimbulkan interferensi ke rangkaian atau sistem lain. Nah, kita lebih pahami lagi dengan contoh kasus. Di sini contoh kasusnya coupling dan crosstalk dari pulsa logik berkecepatan tinggi yang keluar masuk suatu mikrofik dengan DIP, dual inline package konvensional. Mungkin kalau yang kasus yang ini kalian belum begitu ini ya. Bagaimana dengan ini juga? Jadi ada kasus misalkan si Fatman punya antena, rumahnya
berjarak 10 meteran, terus ada rumahnya si Faisal. Dia pakai TV juga yang berantena. Nah, kira-kira di situ kan 2 antena yang jaraknya 10 meter itu kan tidak terhubung oleh kabel kan. Tetapi ternyata di rumahnya si Fatman dan Faisal ini sama-sama nih, dia bisa memancarkan elektromagnetik. Nah, cirinya gimana cara memancarkannya? Nah, memang secara kasat mata itu tidak terlihat, tapi dua-dua antena tersebut ketika dinyalakan TV-nya Indosiar sama-sama bagus. Ketika disetel SCTV sama-sama bagus. Nah, berarti kedua antena tersebut memang memancarkan elektromagnetik yang sama, seperti itu. Tapi biasanya kalau antenanya berdekatan agak bermasalah juga. Misalkan antena di rumahnya si Fatman, SCTV-nya jelek, giliran di rumahnya si Putri, si SCTV-nya bagus. Nah, itu ternyata ini juga saling berhubungan juga. Jadi kalau misalkan jaraknya terlalu dekat, nah itu nanti akan mengganggu sinyal atau elektromagnetiknya juga akan terganggu karena dengan ada faktornya jarak tersebut. Ya, bisa dipahami mungkin ya. Nah, mungkin pertemuan ini karena pertemuan terakhir, jadi tidak terlalu banyak membahas. Mungkin di pertemuan nanti setelah UTS, nanti kita akan bahas perhitungan-perhitungan. Kalau sekarang hanya pengantar saja, supaya untuk mempersiapkan kalian UTS-nya, dan untuk kisi-kisinya, semua kisi-kisi itu yang sudah kita lampaui sampai bab listrik, statis dan dinamis. Jadi kalau bab ini saya tidak masukkan ke UTS ya, hanya untuk pengantar di pertemuan kali ini saja. Jadi silahkan kalian pelajari untuk UTS-nya ada di buku paket semua materinya, dan juga sudah dipelajari semua sampai listrik, statis dan dinamis ya. Silakan nanti absennya ketik hadir di kolom komentar. Untuk pertemuan kali ini guru cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.